Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tasabbaha sab'ata maratin kulla yaumin." Pagi hari, tiap hari maksudnya itu 7 butir terhindar dari racun dan sihir. Ini obat ya. Kurma ajwa itu kadang dikatakan kurma Nabi. Bibitnya Nabi dulu yang nama kurma itu. Iya, ya. Ada sobiri di sini? Tidak ada. Oh ya, nggak ketemu ya. Ketemu tadi Pak ya. Baik-baik bekal adalah takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud ayat ini, ketika kita ini pergi ke dua tanah suci, tentunya bekalnya sudah ada. Seperti itu. Karena ayat ini turun pada orang datang ke Mekah berbondong-bondong di negerinya Yaman itu. Dulu minta-minta, makanya turun ayat ini. Bayar minta-minta kan nggak bagus. Sebaik-baik bekal adalah takwa pada Allah. Kalau takwa kita pada Allah itu apa namanya, malu minta-minta itu. Makanya kalau kita sudah mau berangkat, sudah bekal ada yang ditinggalkan di sana, sudah ada untuk keluarga. Kemudian juga kita untuk jajan sudah ada di luar tanah suci, sehingga kita ini menjadi tamu Allah yang terhormat. Nah, jadi kalau minta-minta itu nggak bagus. Nah, seperti itu. Jadi ayat seperti ini. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW bersabda, hadu tahab, berbagi-bagilah kalian hadiah. Ketika kita datang dari mana, apalagi di dua tanah suci, tahabu, maka hadiah itu salah satunya mendatangkan kasih sayang, mendatangkan cinta. Ini sabda Rasulullah. Ya. Jadi misalkan nanti datang ke sana, kasih air zam-zam, lalu kemudian kurma 1 biji atau 2 biji, itu sudah cukup. Nah, seperti itu ya. Beda sekalipun di Palembang itu ada kurma atau di Jakarta ada, itu berkahnya beda. Kalau yang nongkrong di Madinah ini, walaupun tidak dibuka oleh dan sebelum dibuka baju dan kerudungnya ibu-ibu, maka sunnah berdoa. Doanya, Allahumma salli alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah wal Masjidil Mubarakah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pendek doanya, tapi ini mencakup dengan kemurahan kita dunia. Tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, seperti itu doa. Kira-kira apa tidak? Hafalan. Bahasa kita nggak apa-apa lah. Bahasa Arab nggak hafal. Nah, bahasanya Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, dengan rahmat segala puji bagimu. Selawat dan salam tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahkan kami ya Allah untuk menziarahi keluarga kami ini, menziarahi Mekah dan Madinah, dan juga masjid yang diberkahi oleh Nabi Allah Muhammad SAW dengan kehormatan atau kemuliaan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahasanya. Jadi tidak harus bahasa Arab, bahasa kita, bahasa Indonesia nggak apa-apa, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, sudah melewati ini perkebunan kurma. Setelah ini kita akan menuju Jabal Uhud atau Gunung Uhud di Madinah. Ya, jadi afdolnya kota Madinah ini banyak, ya. Karena salah satunya juga terletak Gunung Uhud, dan di dunia ini semua makhluk di dunia ini senang pada Rasulullah. Makanya Nabi bersabda, "Tunzalur rahmah inda dzikrus sholihin." Rahmat itu turun ketika kita ini menyebut orang soleh. Ya, apalagi kita selalu baca selawat, aduh turun rahmat itu, ya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya. Berkasih sayanglah dengan makhluk yang ada di dunia ini. Ya.
sebagian tafsir hadis ini bahwasanya kalau makhluk-makhluk yang buas, artinya makhluk yang jahat seperti ular, ya, apa buaya, nah, itu kan gigit itu tidak boleh ditaruh itu, bunuh. Lalu kemudian makhluk-makhluk lainnya, nah kita ini kasih sayang, senang, maka akan turun rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Jadi Rasulullah ini, semua makhluk di dunia ini senang pada Rasul. Bahkan lalat ini, Bapak Ibu sekalian, jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diam itu, jika juga lalat itu juga dekat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satunya mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada Rasul. Itu semua makhluk di dunia ini senang, kasih sayang pada Rasulullah. Salah satunya Gunung Uhud. Nah, Gunung Uhud sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pernah naik ke atas bukit Uhud yang ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian juga sahabat Umar Ibnul Khattab, kemudian sahabat Utsman bin Affan. Pada saat itu berada di atas ketiga ini Gunung Uhud, ya. Gunung Uhudnya bergetar, goyang gunung Uhudnya dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking senangnya dia, Rasulullah bersabda, "Usbud Uhudan alaika nabiyyun aw syahidan." Di alam Uhud, di atasmu ada seorang nabi, juga ada seorang mati syahid. Keduanya ini Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, seperti itu. Jadi saking senangnya gunung Uhud, akhirnya itu diam gunung Uhud. Bapak Ibu sekalian, setelah gunung Uhud ini, aktualnya gunung Uhud ini disampaikan, maka kami ini akan menyampaikan juga terjadinya perang yang dahsyat sekali. Karena di antara Makkah Madinah ini terjadi peperangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi pada 27 peperangan, 27 kali peperangan, beda-beda tempat, ya. Cuman yang dihadiri langsung oleh Nabi Muhammad SAW adalah Gunung Uhud, perang Badar, perang Uhud, lalu kemudian perang Badar, kemudian Hunain, Taif, kemudian Hudaybiyah, Tabuk, Khaybar, Wadil Ashir. Itu salah satunya yang dihadiri langsung untuk memimpin perang sama orang-orang kafir. Rasulullah hadir langsung yang disebut tadi. Semua jumlahnya 27 peperangan di kota Madinah ini, dan di Mekah juga seperti itu. Itu Bapak Ibu sekalian, salah satunya kita ini akan menuju Gunung Uhud. Maka perang Uhud terjadi pada tahun ketika Hijriah. Setelah terjadinya ini sudah kelihatan samping kanan ini, Gunung Uhud sepanjang 3 km juga medannya. Nanti kita akan berkunjung, kita akan sampaikan salam pada syuhada yang gugur sampai 70 orang di medan itu. Namun saya sampaikan apa yang terjadi di Uhud, perang Uhud ini sampai kalah. Salah satunya sahabat yang diutus oleh Nabi menjadi komandannya untuk memimpin perang, seperti siapa namanya, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jubair, Abdullah bin Jahshin, kemudian Mus'ab bin Umair, kemudian juga siapa Sidina Hamzah bin Abdul Muthalib, lalu kemudian sahabat-sahabat yang lain, sampai hitungan 50 orang yang diutus di atas bukit namanya Rimah atau Rumah. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah Rasulullah itu sebelum terjadi pertempuran di medan itu, maka Rasulullah SAW menginstruksikan kepada sahabat yang diutus di atas bukit itu, pesannya Rasulullah, la tatruku makanakum sawa'un intasara aw gulibna. Jangan kalian meninggalkan tempat ini apapun terjadi, kalah ataupun menang, jangan kemana-mana. Nah, itu pesan Rasulullah. Karena orang kafir itu hitungannya 3.000, sedangkan Rasulullah itu hanya menyiapkan 1.000 yang berangkat ke medan Uhud itu cuma 700, ya. 300-nya tidak berangkat di Madinah. Yang dikenal dalam Al-Quran itu orang munafik, ya.
Jadi mulutnya baik selalu pada Rasulullah tapi hatinya nggak iman ya. Hatinya tidak bagus. Nah, seperti itu sehingga dikatakan dalam Al-Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu nanti di dalam neraka yang paling bawah ya. Itu ancamannya lebih awal ya, masuknya ke neraka yang paling bawah jahanam itu daripada orang-orang kafir. Nah, seperti itu. Karena ini apa namanya suka berjanji tidak ditepati ya, seperti itu. Ini orang munafik. Bapak Ibu sekalian, sudah kelihatan nih di samping kiri arah muter ya, kita muter kanan nih, samping kiri kita ini ada bukit kecil. Nah, ada orang di atas naik. Nah, itu namanya Bukit Rimah, tempat pasukan pemanah Rasulullah. Medannya, nah di depannya itu medan itu yang banyak orang. Nah, di situ yang kuburannya syuhada semuanya 70 orang yang kubur di situ. Maka dua tahapan perang Uhud ini, tahapan yang pertama menang karena orang-orang kafir Quraisy hitungan atau kekuatan 3.000 itu melihat pasukan Rasulullah di atas bukit yang 150 orang itu pemanah. Nah, itu merasa takut, mereka khawatir rombongan-rombongan ini dikhawatirkan meninggal atau kalah nanti di medan itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan, apapun terjadi mereka itu pintar. Orang kafir itu pintar, banyak harta-hartanya dibawa ke medan ya, tumpukan itu namanya ghanimah, harta rampasan. Fasilitas-fasilitas yang perang yang baik, yang bagus-bagus dibawa ke medan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika orang kafir Quraisy itu merasa takut sehingga mereka mundur ke belakang, ada yang mintep masih belum ya dari jauh, maka berkesimpulan di atas Bukit Rimah itu bahwasanya dikira perang sudah selesai ya. Harta rampasan yang tumpukan di medan itu tidak dibawa, itu ditinggal oleh orang kafir Quraisy. Padahal itu pancingan ya, pancingan pada orang Islam. Turun 40 orang itu rebutan ya, belum waktunya. Akhirnya namanya Khalid bin Walid. Sebelum masuk Islam, Khalid bin Walid mau terarah dipanggil para tentara-tentara perang kafir Quraisy itu. Maka semua orang yang turun 40 orang yang rebutan harta rampasan itu dibunuh semua ya. Sehingga terimbas juga yang tidak turun di atas bukit 10 orang, karena pesan Rasulullah masih ingat, itu terbunuh juga ya. Itu lokasi itu disempatkan oleh kaum Quraisy sehingga terbunuh, sampai itu terbunuhnya itu 70 orang ya. Paling dahsyat sekali, paling mengenaskan sekali terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu hatinya diambil oleh si Hindun, si Habsyi itu, si Wahsy itu dimakan karena si Sayyidina Hamzah itu membunuh suaminya si Hindun di perang Badar. Mereka itu masih dendam sekali. Bahkan si Hindun itu mengatakan pada budak namanya Wahsy itu, kalau nanti di medan Uhud perang kalian membunuh Hamzah ini, kalian akan dimerdekakan, kemudian kalian akan diberi harta seperti harta korun ya, harta korun ini banyak. Nah, seperti itu. Sehingga setelah itu Bapak Ibu sekalian kalah.
orang naik gunung tinggi sekali sama seperti tiang itu. Nah, sering orang naik jadi seperti itu pendek. Saking banyak yang naik. Orang banyak naik. Jadi kita tidak naik ke sana. Tadi ada yang nanya Pak. Ada yang naik ke sana tidak ada karena ya tidak naik. Selesai salam kita baru foto berkeluarga, kemudian foto bersama.